untuk huruf mad dan huruf lin ini punya hukum tersendiri, ya. Nah, di sini dibahas oleh Syekh Aiman. Nah, di sini beliau katakan yang ketiga huruful maddi wal lin. Ya, untuk huruf mad dan juga huruf lin takhruju bihtizazil autari sautiyati fil hanjarati. Maka dia keluar dengan cara bergetarnya, ya, pita suara di tenggorokan. Ya, jadi di tenggorokan kita ini ada pita suara, teman-teman. Nah, bentuknya seperti ini. Ya. Ini ada dua pitanya, ya, yang kanan dan yang kiri. Ketika seorang membaca huruf mad, ya, huruf alif contohnya, maka dia akan bergetar. Ya, teman-teman bisa buktikan sendiri. Ya, misalnya ketika membaca huruf ba yang dipanjangkan. Ba, silahkan teman-teman pegang, ya, tenggorokannya. Ya, di sini pita suaranya bergetar, teman-teman. Ba, ada getaran yang kita rasakan di sini. Nah, itu getaran dari pita suara. Jadi ketika seorang membaca huruf mad dan juga membaca huruf lin, ya, maka ada getaran di pita suara. Nah, kemudian di sini beliau rinci, ya, karena huruf mad itu ada 3, ya, ada alif, ya, ada dhammah, ada ya, ya, maka di sini beliau jelaskan ada sedikit perbedaan, ya, antara huruf alif, huruf wawu dan juga huruf ya ketika dilafalkan, ya. Nah, yang pertama untuk huruf alif di sini beliau jelaskan wa yusahibu dzalika infitahun lil fam fil alif wa yakunul lisanu fi wad'ir rahati. Ya. Adapun pada huruf alif, kata beliau, harus diiringi dengan membuka mulut, infitahun lil fam. Jadi kalau kita membaca huruf alif, maka mulut itu harus dibuka, ya, dan lidah harus dalam kondisi rileks. Ya, perhatikan di sini gambarnya, teman-teman. Nah, di sini Syekh Aiman membawakan contoh, ya, posisi organ pelafalan pada manusia ketika membaca al-aliful maddiyah, huruf alif yang fungsinya untuk memanjangkan bacaan, huruf mad, ya, huruf alif, yaitu dengan cara infitahun lil fam, membuka mulut. Ya, lihat di sini posisi mulutnya terbuka, ya, dan lisan ini dalam keadaan rileks, ya, jadi nggak boleh ditegangkan lisan ini. Ya, jadi ketika membaca huruf alif, ya, ba, mulutnya dibuka, ya, lidahnya dirilekskan, ba, jangan keraskan, bo, nanti jadi tebal, ya, suaranya jadi tebal. Ya, jadi santai saja ketika kita membaca huruf alif. Ba, ya, pita suaranya bergetar, ya, mulutnya terbuka, lidahnya rileks. Nah, kriterianya 3 itu, ya, teman-teman, ya. Jadi ketika kita membaca alif, ya, yang panjang, maka ingat 3 ini. Kalau ada salah satu yang tidak kita tunaikan, berarti bermasalah pelafalannya. Ya, yang pertama, pita suaranya harus bergetar, ya. Ini udah pasti ketika seorang berbicara, ya, pasti pita suaranya bergetar, ya. Kemudian yang kedua adalah mulut yang terbuka. Ya, jadi nggak boleh nanggung buka mulutnya. Kadang ada orang yang membaca tuh malas membuka mulut. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, harusnya kan alhamdulillah, dibuka mulutnya. Ya, itu ketika dia membaca alif, ya, membaca huruf alif. Selanjutnya untuk huruf wawu. Maka di sini beliau jelaskan takhruju bihtizazil autari sautiyati fil hanjarati wa yusahibu dzalika indimamun lisyafataini fil wawi ma'artifa'i aqsal lisani. Nah, untuk huruf wawu, maka dia dikeluarkan sama dengan menggetarkan pita suara pada tenggorokan dan diiringi dengan monyongnya kedua bibir atau majunya kedua bibir ke depan. Dikumpulkan. Indimam itu artinya mengumpulkan dua bibir, bibir atas dan bibir bawah dikumpulkan, dimajukan ke depan. Ya. Ma'artifa'i aqsal lisan, ya. Bersamaan dengan itu
bagian aqsal lisan atau pangkal lidah itu diangkat. Ya, seperti ini contohnya teman-teman, ya, ketika seorang mengucapkan huruf waw. Al-autarus sautiyah atau pita suara ini digetarkan, ya. Kemudian bibirnya dimajukan, ya. Asyafatani asna anutqil waw. Jadi ketika seorang membaca atau melafalkan huruf waw, waw madiyah, ya, waw yang fungsinya untuk memanjangkan, maka beginilah posisi kedua bibir, tampak depannya dimonyongkan ya. Kemudian kalau kita lihat tampak samping, ya, ini berbeda dengan yang tadi ya teman-teman, ya. Kalau tadi bibirnya nggak maju, dibuka kalau yang alif. Kalau yang waw ini dimajukan. Nah, beda gambarnya ya teman-teman, ya. Kemudian bagian pangkal lidah diangkat, ya. Kan naik tuh, ya, pangkal lidahnya ikut naik. Nah, seperti itu cara melafalkan huruf waw maddiyah dan juga lin, waw yang lin. Ya, wa amanahum min khauf. Nah, khauf ini ketika kita membaca huruf waw naik, ya, pangkal lidahnya naik, kemudian bibirnya maju dan pita suaranya digetarkan. Nah, ini untuk huruf waw. Bagaimana dengan huruf ya? Ya, karena huruf mat tadi kan ada 3, huruf alif, huruf waw, ada satu lagi huruf ya, ini yang kita bahas. Nah, ini yang akan kita bahas. Huruf ya, ya. Sini dijelaskan takhruju bihtizazil autari sautiyati fil hanjarati. Sama, ya, seperti huruf-huruf sebelumnya, keluar dengan cara menggetarkan, ya, pita suara di tenggorokan, ya, diiringi dengan inkhifadun lil fakkis sufli, ya, dengan cara menurunkan rahang bawah, ya. Jadi rahang bawahnya diturunkan. Nah, ini rahang kita ini diturunkan ke bawah. Wartifa'un liwasatil lisani fil ya, ya, dan mengangkat bagian tengah lidah pada huruf ya, ya. Maliki yaumiddin, din. Nah, ini ada 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama, getarkan suara di pita suara, ya, getarkan pita suaranya, din. Nah, kemudian yang kedua, turunkan rahang bawahnya, din. Nah, yang ketiga, angkat lidah bagian tengah, din. Nah, jadi kalau 3-tiganya ini sudah kita lakukan, maka kita sudah melafalkan huruf ya yang tepat, huruf ya maddiyah. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.